Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, Ibu Etsa Purbarani, MPD, serta teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Naila Fajajima, berusia 19 tahun, berasal dari Bogor, dan saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya berdiri di hadapan Anda semua sebagai Duta Bahasa Indonesia dengan tujuan mengajak kita bersama-sama menjaga, mengembangkan, dan melestarikan bahasa Indonesia di tengah tantangan zaman. Topik yang saya angkat dalam pidato ini adalah penggunaan bahasa Indonesia di media sosial oleh anak muda. Topik ini saya pilih karena media sosial telah menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan berbahasa generasi muda Indonesia. Saat ini, anak muda Indonesia sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Media sosial tidak hanya menjadi sarana publik, tetapi juga ruang berekspresi, berpendapat, dan membangun identitas diri. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia sering digunakan secara fleksibel, kreatif, dan dinamis. Banyak anak muda menciptakan istilah baru, mempopulerkan kosakata tertentu, serta memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa daerahnya sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih hidup dan digunakan secara luas. Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai persoalan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya, masalah utama adalah menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak anak muda cenderung menggunakan bahasa campuran secara berlebihan, menyingkat kata tanpa kaidah, dan mengabaikan struktur kalimat yang jelas. Selain itu, penggunaan istilah asing seringkali dianggap lebih keren, modern, dan bergengsi dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan sikap bangga terhadap bahasa Indonesia serta melemahkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa ilmu pengetahuan. Apabila masalah ini terus berlanjut, maka di masa depan, bahasa Indonesia berpotensi kehilangan wibawanya, terutama di ruang publik digital. Dalam bidang pendidikan, peserta didik dapat mengalami kesulitan membedakan bahasa formal dan informal. Dalam bidang kebudayaan, identitas bangsa dapat terkikis karena bahasa merupakan bagian penting dari jati diri nasional. Sementara itu, dalam bidang politik dan ekonomi, lemahnya bahasa Indonesia yang baik dapat mempengaruhi kualitas komunikasi publik dan profesional. Namun, di sisi positifnya, perkembangan media sosial juga membuka peluang besar untuk memperkenalkan bahasa Indonesia secara luas, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang nyata dari pemerintah dapat memperkuat literasi kebahasaan digital melalui kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang santun dan benar di media sosial, serta mendorong figur publik dan influencer untuk menjadi teladan berbahasa masyarakat, khususnya anak muda. Perlu menumbuhkan kesadaran bahwa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik tidak menghilangkan kreativitas, melainkan justru menunjukkan kecerdasan dan identitas diri. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, program yang akan saya lakukan adalah kampanye literasi berbahasa digital melalui media sosial. Program ini meliputi pembuatan konten edukatif ringan dalam padanan kata asing serta ajakan untuk berbahasa santun di ruang digital. Dengan pendekatan ini,
kita bisa menumbuhkan nilai kreatif dan sesuai dengan karakter anak muda. Saya berharap bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia ya. Akhir kata, mari kita jaga bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Gunakan bahasa Indonesia dengan cerdas, santun, dan bertanggung jawab, dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.